Kayaknya cocok untuk touring ya. Wow, ini kurang kipas angin aja nih biar rambut gue ya buat trek seperti kalian bisa lihat. Tapi dulu itu bokap gue punya yang masuk ke Indonesia itu yang bilang part of my motoran journey kelas 2 3 SD belum napak untuk belajar ya buka kopling. Feeling gue sih ringannya nggak seringan Ninja 2.5, cuman status lu udah oke gitulah. Kawasaki baru aja ngerilis moge baru lagi. Ini dia motornya, all new Kawasaki Eliminator. Dan yang bikin kaget, harganya terjangkau loh guys. Mungkin nggak semua dari kalian tahu soal sejarahnya Kawasaki Eliminator ini. Jadi gue share sedikit dulu ya. Ini tuh Eliminator bukanlah series baru di keluarga Kawasaki, melainkan sudah ada dari, pakai contekan sedikit, 1985. Jadi mungkin jelas lebih tua dari gue, lebih tua dari mungkin beberapa bokap nyokap kalian, dan intinya sudah lama lah Eliminator series ini ada. Cuman baru hidup lagi setahu gue dan ada refreshment gitu. Nah, yang lucu dari Kawasaki Eliminator ini adalah motor ini bagian dari journey motoran gua dari masih orok, masih segini. Jadi lucunya dulu tahun sekitar 2004-2005 itu bokap gue itu punya Kawasaki Eliminator. Bukan yang ini, karena ini kan baru aja rilis ya, no shit ya. Jadi dari yang tahun 1985 itu, dia itu yang moge ya. Jadi ada ZL 900, nah terus ada ZL 1000, ada ZL 7.5, ZL 600, ZL 400. Nah itu sampai akhir-akhir tahun 90. Nah di akhir tahun 90-an, tepatnya tahun 98, ada namanya VN 250. Terus ada juga EL 250. Nah itu Eliminator yang belum segede ini, tapi dulu itu bokap gue punya yang masuk ke Indonesia itu yang 175 yang warna hitam. Ada lagi yang untuk pasar luar negeri ya, itu yang 125 lebih kecil lagi. Gue lupa, kalau nggak salah warnanya biru atau merah. Pokoknya ada hitam, biru, merah. Nah yang masuk ke Indonesia itu yang warna hitam, Kawasaki Eliminator. Dulu masih kecil gue inget banget nyebutnya Elimi ya kan. Nah lucunya, jadi dulu itu cc-nya kecil tapi motornya chopper style, jadi bisa dibilang dulu itu mungkin saingan almost directnya Honda Phantom. Nah pasti anak-anak yang lahir tahun 90-an dan masih bocil-bocil segini di tahun 2000 awal itu pasti sering mungkin lagi naik mobil, naik kendaraan apapun di jalan tuh sering lihat tuh Honda Phantom. Kalau Kawasaki Eliminator ini jujur agak jarang. Kawasaki Eliminator itu gue bilang part of my motoran journey karena jadi bokap itu dulu tahun 2004-2005 punya Eliminator 175. Nah itu ceritanya lucu deh, banyak deh. Itu salah satu motor kopling posisi waktu itu gue 2004-2005 itu kelas 2 3 SD. Jadi gue kebayang dong belum napak, kaki itu belum napak di motor, tapi gue sering diboncengin bokap di depan untuk belajar ya buka kopling. Dulu gue inget banget sering masih loncat-loncat tuh, belum ngerti kan cara kerja kopling. Ya sedikit-sedikit buka-buka gas di dalam komplek. Bahkan tuh gue juga pernah diajak touring sama bokap itu sampai Ciater dulu ya. Ciater tuh Lembang sono lagi, naik tuh motor. Jadi ini gue semoga sih udah ketemu ya by the time video ini upload. Harusnya foto-foto gue dulu ada ketemu karena harus ngubuk-ngubuk file-file lama ya. Dulu belum zaman lah ya digital phones, camera segala macam. Jadi masih foto yang dicetak. Semoga sih ketemu foto-foto lama itu karena lucu. Jadi Elimi ini adalah lumayan deket di hati gue ya, karena gue bukan selera gue dari dulu memang lebih tertarik ke arah sports bike entah kenapa. Tapi ya maksudnya ini Eliminator, bukan yang ini ya, lagi-lagi Eliminator bokap gue dulu itu adalah motor yang awal-awal gue itu mulai demen lah sama motor, apalagi motor kopling ya kan. Diajak touring, diboncengin, terus belajar ngelepas kopling, lompat-lompat sampai akhirnya bisa begitulah. Tapi motor itu nggak lama kata bokap gue, anak sudah semakin gede, mungkin nggak mau dipakai-pakai dan membahayakan. Berhubung dulu belum ada istilah nendang pintu, jadi gue nggak tahu harus pintu mana yang harus gue tendang. Akhirnya motor itu nggak lama dijual. Waktu itu gue inget banget dijual ke Bali, dikirim pakai kargo, dijemput ke rumah, masuk mobil boxnya itu sedih sekali rasanya. Well, begitu sedikit sejarah Elimi, hubungannya sama dalam hidup gue lucu ya. Jadi mereka bring back Eliminator. Gue inget pas ini launch di website Kawasaki luar negeri, Kawasaki Motor Company, gue langsung bilang bokap gue, "Pap,
Kawasaki ngerilis Elimi lagi karena memang lucu gitu. Nah, tadi gue sempat mention, jadi Eliminator yang lama itu adalah saingannya kalau di Indonesia sama Honda Phantom. Kurang lebih Eliminator CC 175, setahu gue Phantom itu 200 ya. Nah, same case sama ini. CC-nya beda dikit sama Honda Rebel. Terus juga fiturnya banyak yang mirip deh. Habis ini coba kita lihat-lihat walk around lebih detail lagi ya guys. Gue nggak akan kayak podcast gini doang ke kalian kok, tenang aja. Nah, terus yang bikin kaget itu harganya sangat terjangkau. More on that later ya guys. Kita coba lihat-lihat motornya dulu ya, lebih dekat. Oke, Kawasaki Eliminator. Ini cc-nya 451 cc, 2 silinder seperti kalian bisa lihat ya itu. Headernya 2 silinder. Motor ini adalah bisa dibilang cruiser ya. Bentuknya itu sekilas sangat mirip sama Harley yang kecil tuh yang di bawah 1000 cc, 500 sama 7,5 ya kalau gua nggak salah. Nah, ini ada 2 varian. Jadi ini adalah Kawasaki Eliminator. Kalau yang ini Kawasaki Eliminator SE. Seperti biasa Kawasaki kalau ngerilis motor pasti ada yang special editionnya. Nah, perbedaannya apa aja antara kedua ini? Basicnya itu sama, mesin sama persis, sama-sama ABS, speedometer sama-sama bisa connect ke aplikasi Kawasaki yang terbaru. Ukuran roda, bannya pun sama persis bawaannya, cuma knalpot ada beda sedikit di warna aja ya. Fisiknya mah sama. Nah, terus yang beda lagi adalah di tipe SE itu dia sudah dapat yang cowling begini ya, yang penutup lampunya nih. Dimana yang Eliminator atau ya yang standarnya lah ya, cuma namanya Eliminator aja, dia nggak ada. Terus cover shock ini juga lebih retro feel ya, yang standar itu nggak ada. Terus warna rangkanya juga sedikit berbeda, yang biasa itu lebih terang, yang ini warnanya hitam. Wih, yang SE sih memang lebih sangar ya. Harganya juga berbeda sedikit. Oke, jadi kita ngomongin harga dulu ya. Di saat motor 400 cc 4 silinder itu ZX4 harganya 239 juta rupiah. Untuk perbandingan sedikit, Versys 6,5 itu dan Vulcan, gue rada lupa deh Vulcan itu yang baru masih masuk atau enggak. Versys itu harga OTR-nya 199 ya, atau udah naik mungkin jadi 210. Motor ini harganya 163.900.000 OTR Jakarta, yang SE 169.900.000. Itu di pasar moge Indonesia sekarang. Mungkin kalau kalian keep up ya, itu rada-rada unheard of ya soalnya. Paling kalian bisa dengan harga segitu dapat moge second, itu pun yang tahun sudah agak lama gitu. Jadi gue bilang Kawasaki kudos, selalu bisa aja bikin motor yang harganya itu worth it gitu. Jadi kayak lu spend the money not too much tapi jadinya worth it gitu. Jadi misalnya ini tuh menurut gue Eliminator ini cocok banget ya buat bokap-bokap yang baru mulai main moge gitu kan. Jadi butuh adaptasi dengan CC ya, meski gue tahu kalau sudah bokap-bokap tuh biasanya sudah lebih bijak, jadi tidak harus khawatir lah soal kebut-kebutan atau kebawa emosi di jalan ya harusnya ya. Motor ini CC-nya gue bilang pas untuk orang yang mau step up ke moge, apalagi dia cruiser. Jadi mungkin ini sebenarnya motor bapak-bapak nih, gue bilang nih worth the money. Mungkin kita lanjut lihat lebih detail lagi perintilannya ya. Kita lihat-lihat yang SE aja ya, berhubung not much different lah ya, cuman kita ambil yang ini aja. Jadi peleknya bisa kalian lihat, ini dia yang belakang 16 inch, yang depan itu 18, jadi lebih besar depan, typical cruiser ya. Terus buntutnya ini, area buntutnya gue bilang masih ada vibes Kawasaki Vulcan-nya gitu, mirip sama Vulcan ya, karena memang satu merek ya. Terus tangkinya ini tuh mirip banget sama Harley yang tadi gue bilang ya, apa sih namanya tuh yang 500 sama 7,5 cc itu. Terus shocknya dia dapatnya dual shock ya, kiri kanan. Dis belakangnya gede, ini gue duga mungkin disnya sama mountingnya sama Versys yang baru atau Ninja 6,5 ya. Terus footstepnya posisinya nggak ekstrim, jadi posisinya di tengah, tidak di depan seperti cruiser banget gitu. Jadi motor ini masih new user friendly lah gue bilang. Tangkinya, tutup tangkinya sudah yang punya Kawasaki baru. Terus speedometernya seperti gue bilang tadi, dia belok sendiri. Dia itu coba kita lihat ya. By the way, nanti motornya gue start up ya, yang penasaran suara 451 cc 2 silinder kayak apa, nanti di akhir gue nyalahin karena kita harus sambil buka pintu biar nggak bau. Speedonya ini relatif masih retro look ya, belum full TFT, full color TFT. Cuman I think it suits the bike gitu. Jadi retro feel-nya dapet, tapi kerennya dia bisa connect ke handphone ya. Controlsnya pun juga sangat simple ya. Ini ada lampu dim. Ini lampu dim yang pencet, lampu hazard, moge harus ada hazardnya ya kan.
lampu sen, klakson. Di sebelah sini cuma kill switch sama starter aja. Terus ini khusus yang di SE, salah satu yang membedakan sama yang biasa itu dia sudah ada USB Type C charging port. Jadi namanya cruiser ya, buat cruising, buat semi touring, biar ada lu bisa ngecas handphone di situ atau buat maps atau apalah. Pengereman ini levernya belum dapat yang adjustable ya, seperti ZX Family, Z Family. Cuman ini master remnya nggak tahu sih, bentuk masternya mirip sama yang ini by Nissin ya, harusnya sih by Nissin ya, yang mirip by Nissin, cuma levernya nggak adjustable aja. Mungkin bisa diganti sama lever-lever dari Kawasaki lain yang adjustable. Koplingnya juga nggak adjustable. To be honest, ini koplingnya kayak yang di Ninja 250 ya, tapi ringan sekali guys. Feeling gue sih ringannya nggak seringan Ninja 2,5, cuman cukup ringan gue bilang. Terus ya kontrol apa segala macam sama, spionnya bulat sama kayak speedonya, lucu sekali. Habis itu mungkin kita coba lihat ya ergonominya seperti apa. Coba gue dudukin motornya kayak gimana biar kalian lihat dari samping. Buat kalian yang penasaran atau mungkin kalian mau share ke bapak kalian, biar bapak kalian suka dan bapak kalian beli motor ini biar kalian bisa minjem. Jadi tinggi badan gue 175 cm. Kita dudukin motornya. Iya. Ya namanya juga cruiser ya, jadi seat height-nya cukup rendah. Bisa dilihat kaki gue ngelipat sekali. Untuk perbandingan gue itu kalau bawa ZX-6 itu segini kurang lebih. Kalau gue bawa X-Max itu jinjit karena joknya lebar sih. Nah ini kan joknya ramping, seat height-nya juga pendek. Posisi stang menurut gue masih agak jauh ya. Jadi kalau kalian mundurin gitu masih agak slouch gini lah. Untuk jalan jauh aja sih masih aman. Kalau lu mau jalan jauh banget, Sumbawa, Flores, Bajo gitu-gitu, mungkin stang dideketin lagi sih bakal lebih nyaman ya. Footstep juga seperti gue bilang posisinya tidak ekstrim, which is dia di tengah. Kalau Elimi yang lama pun itu di sini ya, namanya hampir Davidson ya, Harley wannabe. Terus Kawasaki Vulcan juga setahu gue ke depan, tapi kalau yang ini tuh santai, bener-bener kayak Harley street trot ya namanya ya, kalau nggak salah ya. Coba kalian gue bawa ke sini ya, biar dapat feel POV ridingnya tuh kayak mana gitu. Alright, beginilah kira-kira POV-nya guys. Jadi seperti gue bilang tadi, nih, ini kan gue tegak lurus, terus gue mau megang stangnya agak maju sedikit. Mungkin kita POV sambil dinyalain, anjay. Seru kan, kebayang kan? Kayak gini, kokpit kayak gini oke lah buat jalan-jalan mini touring atau ya sebenarnya dalkot sih ini kegunaannya. Jadi lu pakai motor ini buat harian, kayaknya tuh ngasih lihat ke orang di parkiran tuh kayak status lu udah oke gitu lah kasarnya ya, mungkin ya. Terus dudukan platnya seperti kalian lucu banget. Duduknya ke sini, set, platnya di sini gitu. Ya namanya regulasi ya, mau gimana ya kan. Untuk kegunaan ya si Eliminator ini atau Elimi, bahasa gue dari kecil manggilnya, berhubung kita ada green screen juga, biar editor kita ada kerjaan lebih. Kayaknya cocok untuk touring ya. Ini kurang kipas angin aja nih biar rambut gue terbang-terbang. Atau mungkin track. Ya buat track seperti kalian bisa lihat kayaknya nggak cocok ya. Buat dalam kota menurut gue cocok, berhubung juga memang tagline untuk Eliminator ini adalah make everyday exciting. Jadi seperti gue bilang tadi, mungkin sembari ada maksud terselubung untuk menunjukkan bahwa lu udah lumayan made it in life, jadi motor harian lu adalah Moge. Ya cocok sih motor ini buat harian. Body position tidak nyiksa sama sekali. Terus juga CC gue bilang pas, torsinya itu sekitar 40-an ya, 40 something. Nanti gue taruh di sini atau di sini atau di sini. Ya semoga nanti ada tes unit yang kita bisa pinjam biar bokap gue juga cobain. Karena fun fact, dulu bokap gue itu orang Kawasaki sebenarnya, dulu 2000 awal. Jadi hence why di rumah itu selalu ada motor Kawasaki, salah satunya Elimi yang dulu itu. Jadi ya begitulah kasarnya si Elimi ini. Lumayan nostalgic buat gua karena ada sedikit banyak perannya dalam journey gua untuk menyukai motor. Mungkin kalau dulu nggak ada Elimi ini, channel TJR ini nggak bakal ada ya. Mungkin hobi gua adalah lebih di musik atau yang lainnya gitu. Kita dari tadi belum nyalain motor ya. Coba kita dengerin. Gue juga penasaran. 451 cc inline 2 silinder, which is sebenarnya kelas baru ya di era ini. Coba kita dengerin, kita soundcheck ya si Eliminator ini. Suaranya kayak mana?
Jadi mungkin segitu dulu ya guys, lihat-lihat motor baru dari Kawasaki Motor Indonesia. Thank you very much, seperti biasa untuk special aksesnya bisa lihat motor ini duluan. Eliminator ini seperti gue sudah ceritain lumayan dekat ke hati gue, jadi lumayan nostalgic sekali ya. Menurut kalian gimana? Coba komen di bawah. Menurut gue sih Kawasaki have done it again. Untuk di era seperti ini bisa ngeluarin moge kena PPNBM segala macam dengan harga cuman ya relatif ya 160 jutaan, under 170 bahkan. Itu menurut gua gokil sih. Di saat merek-merek lain itu harganya sudah lebih dari itu, tapi mereka tetap bisa terus make everyday exciting. Anjay, masuk gak? Semoga kalian enjoy videonya. New look to this new bike. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. And as always, I thank you guys for watching. Until next time.